Tunjangan fungsional itu bisa didapatkan kalau mendapatkan SK fungsional. SK fungsional, kan? Jadi saya bertanya, bagaimana cara kami mendapatkan SK fungsional? Bajuramin kasaruga basena kak jubata. Jadi kalau orang yang dengarnya tuh dia harus menyebut aus. Kalau aus itu artinya diberkati Tuhan, Pak. Tapi kalau nasionalnya kayu. Nasionalnya juga ada sekarang di sekarang nasional. di gubernur udah dicanangkan karena itu sebagai salam dari Kalimantan, Pak ya. Saya tidak ada sih Pak yang mau saya sampaikan. Saya hanya ingin tanyakan satu deh mengenai tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional itu bisa didapatkan kalau mendapatkan SK fungsional. SK fungsional, kan? Jadi saya bertanya, bagaimana cara kami mendapatkan SK fungsional? Jawaban SK fungsional itu bisa didapatkan satu, kalau untuk kayak kami guru P3K ya Pak ya, harus ada sertifikasi Pak ya. Nah sekarang begini, untuk serdik kami ini kan harus dapat panggilan PPG nih Pak untuk mendapatkan sertifikasi. Nah selama ini kami belum ada, untuk khusus kami yang guru honor Pak ya dulu ya, sebelum P3K ya, tidak bisa mendapatkan PPG kalau kami guru sekolah negeri Pak ya, karena sekolah negeri dia tertata di situ SK-nya SK sekolah, dia tidak bisa dapatkan PPG karena SK sekolah. Nah sekarang nih kami udah dapatkan SK nih Pak, P3K. Terus kami harus itu juga apa? Harus menunggu juga nih, dapat panggilan enggak nih, dapat sertifikasi nih. Bisa enggak sih Pak? Saya sih hanya ingin menyampaikan ya Pak ya. Bisa enggak sih kalau untuk mendapatkan tunjangan SK fungsional itu tidak harus serdik. Serdik ini kan susah nih Pak, kami dapatkannya nih Pak. PPG harus berapa bulan nih? Terus PPG itu kalau misalnya kami lulus PPG, kami ditempatkan di universitas tertentu nih. Kami misalnya dari Kalbar nih, kami ditempatkan ke Bali. Kami harus mengeluarkan uang loh Pak, uang pribadi itu sekitar 20-an juta untuk kami pendidikan 6 bulan nih untuk mendapatkan sertifikat. Itu tunjangan fungsional itu kami di daerah saya ada sekitar 200-an Pak P3K. Jadi gimana nih Pak? Saya hanya minta itu aja sih. Saya hanya nanyakan itu saja, yang lain sih tidak ada. Makasih Pak ya. Baik, kita kupas sedikit mengenai tunjangan fungsional ini. Kami berharap mudah-mudahan penjelasan kami ini dapat membantu teman-teman yang berdasarkan laporan itu masuk kepada kami. Itu masih banyak daerah, kabupaten, kota, atau provinsi yang masih belum menerima tunjangan fungsional. Yang harus teman-teman ketahui, tunjangan fungsional itu beda dengan tunjangan lain, ya, seperti tunjangan penghasilan pegawai, TPP, lain lagi, tunjangan fungsional lain, tunjangan profesi guru lain lagi, tunjangan anak itu lain, tunjangan istri, tunjangan makan, segala macam, tunjangan kesehatan itu berbeda-beda. Kami berharap teman-teman sekalian, seluruh ASN PPPK khususnya, untuk dapat memahami ini. Apa itu tunjangan fungsional? Tunjangan fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang menerima atau menduduki jabatan tertentu sesuai tugas dan fungsinya. Terbagi dua umumnya itu, yaitu fungsional dan struktural. Jadi kita kaji saja untuk fungsional. Fungsional itu banyak ya. Salah satunya adalah guru. Guru itu fungsional. Justru ketika melamar yang pertama kali dulu, yang kita lamar itulah jabatan fungsionalnya, gitu loh Bapak Ibu. Jadi jabatan fungsional yang kita lamar.
dan kita berhasil masuk di aparatur sipil negara sebagai fungsional guru. Jadi, di dalam fungsional itu ada dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020. Ini peraturan presiden, Bapak Ibu sekalian. Peraturan presiden ini menyatakan tentang gaji dan tunjangan. Ya, gaji dan tunjangan. Kenapa gaji dan tunjangan? Karena itu melekat. Nanti kita lihat di peraturan berikutnya. Peraturan turunan dari ini, dari peraturan presiden ada peraturan berikutnya. Kalau dia dari instansi pusat, yaitu dari Menteri Keuangan kemungkinan, ya kalau nggak salah. Kalau untuk instansi daerah itu dari APBD, ya APBD yang menanggungnya. Baik, sekali lagi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, kita bahas di sini. Jadi tidak ada lagi istilah nanti kan kok saya tidak mendapatkan fungsional, ini mungkin salah pemahaman saja, mungkin apa daerahnya atau memang jangan-jangan kita yang tidak paham apa itu fungsional gitu kan. Baik, kita jelaskan saja di sini supaya paham di berbagai pihak yang bersengketa, ya kan? Ya soalnya masih banyak yang tidak menerima fungsional. Kalau memang itu fungsional yang dimaksud, ya baik dipahami dulu tentang peraturan presiden ini. Dalam pasal 2 dikatakan, ya dalam pasal 2 dikatakan PPK diangkat dalam jabatan tertentu. Nah, ya jabatan tertentu ini artinya jabatan struktural dan fungsional atau jabatan lainnya ya untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kalau dia guru itu jabatan tertentu berarti jabatan fungsional. Artinya yang kita lamar dulu ketika kita menjadi aparatur sipil negara sebagai guru berarti kita seorang fungsional ya. Itu yang dilamar, kok masih ada tidak mendapat SK fungsional, bagaimana urusannya? Justru itu yang kita lamar gitu kan. Yang kedua, poin 2, PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan gaji yang besarannya berdasarkan golongan dan masa kerja. Masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ASN PPPK di seluruh Indonesia pahami dulu apa itu jabatan fungsional itu. Kalau yang kita lamar dulu jabatan fungsional itu sekali lagi berarti Anda harus dan wajib mendapatkan SK fungsional sebagai tugas dan melaksanakan tanggung jawab. Gitu ya. Tidak ada istilah sudah jadi aparatur sipil negara fungsional tidak diterima. Itu ada keanehan itu. Jadi ya kita bahas selanjutnya pasal 4 dikatakan ayat 1 PPPK ini masih peraturan presiden ini ya. Nomor berapa tadi itu? Masih peraturan presiden. PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan. Nah, lihat kan. PPPK yang diangkat. Justru kita diangkat karena fungsional tadi ya, untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan. Oh, udah ini, pasti kan? Berarti sudah terpatahkan kalau tidak menerima tunjangan fungsional itu terpatahkan. Berarti ada kesalahan dan ketidakpahaman. Ya, di sana. Saya nggak tahu apakah pemahaman ini yang salah terdapat pada ASN-nya atau organisasi perangkat daerahnya. Saya nggak kurang paham. Yang jelas, di dalam pengaduan teman-teman kita tadi itu dan penjelasannya bahwa ada hal-hal yang dikaitkan tidak menerima tunjangan fungsional, tidak menerima SK kalau tidak ada sertifikat pendidik. Nah, itu kan ada pemahaman yang salah ya. Ada pemahaman yang salah. Jadi di sini sekali lagi dikatakan PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan ya. Tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan. Oke. Sudah terpatahkan ya. Diberikan tunjangan, harus diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat PPPK bekerja. Nah, ya, berarti dari APBD. Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas bla 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 bla. D, poin D-nya tunjangan jabatan fungsional. Ini jelas, ya. Diberikan tunjangan jabatan fungsional,
tidak dikaitkan dengan apapun, termasuk dengan Serdik bahkan segala macam. Ya, tidak dikaitkan dengan itu. Jadi fungsional itu yang kita lamar dulu. Kita menduduki seorang guru bahwa kita adalah jabatan kita adalah fungsional. Tunjangan jabatannya diberikan, ya. Kemudian pada ayat 3-nya, besaran tunjangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Jadi artinya gini, jika pegawai negeri sipil di daerah kita itu mendapatkan, maka PPPK juga mendapatkan hak yang sama. Karena ASN itu terbagi dua, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya, lahir dari satu undang-undang yang sama, satu rahim, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara PNS dan PPPK, semuanya sama, 9,99% sama. Berarti 1% itu apa nanti kita cari tahu. Ya. Kemudian di pasal 5-nya dikatakan gaji dan tunjangan. Nah kan, gaji dan tunjangan bagi PPPK yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi jelas ya. Jadi APBD itu gaji kita dari APBD, tunjangan semua juga dari APBD. Ya, kemudian kecuali tambahan penghasilan kali ya yang non serti itu. Beda lagi ya. Banyak Bapak Ibu ya sebenarnya untuk dapat kita pahami ini hal-hal seperti ini. Ini kita khusus tentang tunjangan fungsional saja. Pasal 7 ayat 2 dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja pada instansi daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Kalau ini berarti menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri berarti Mendagri, kan begitu ya? Oke, kita cari tahu nanti ada Permendagrinya seperti apa, gitu ya. Turunan dari peraturan presiden ini ada namanya Permendagri untuk PPPK di daerah. Ya, jadi gitu namanya ya. Hierarki hukumnya begitu. Undang-undang dasar, di bawahnya undang-undang, di bawahnya lagi ada peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Di bawahnya ada peraturan menteri. Di bawah peraturan menteri itu ada lagi namanya peraturan daerah, perda, pergub segala macam, ya. Nah, begitu selanjutnya. Itu hierarkinya begitu. Tidak boleh satu aturan yang lebih tinggi di bawahnya melebihi aturan lebih kuat dari aturan yang di atasnya. Tidak boleh. Itu hierarki undang-undang seperti itu peraturan. Oke, untuk melihat nanti segala lagi ini, oke, sudah ditetapkan tanggal 28 September 2020 ya. Ini peraturan presiden ya, peraturan presiden ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja pada instansi daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Berarti ini peraturan Permendagri, begitu ya. Permendagri. Oke, mari kita lihat sekarang Permendagrinya seperti apa. Kita lihat. Oke. Permendagrinya seperti ini. Oke. Permendagri, peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penggajian aparatur sipil negara. Ya, Bapak Ibu yang PPPK jangan berkecil hati karena masih banyak di luar sana yang PPPK dianggap itu anak tiri daripada PNS. Ya. Jadi jelas-jelas dikatakan Badan Kepegawaian Negara mengatakan bahwa aparatur sipil negara itu terbagi dua, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil, yang kedua PPPK, ASN, PPPK. ASN itu dua ya. Jadi jangan berkecil hati dan tidak ada dikotomi antara kedua model tersebut. PNS dan PPPK sama. 99,99% sama. Oke? Jadi tidak ada anak tiri atau anak kandung karena lahir dari satu rahim yang sama. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2001. Ini turunan dari peraturan presiden yang tadi ya. Karena harus diatur dalam peraturan yang lain di bawahnya, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri.
Permendagri nomor 6 tahun 2021. Tentang apa? Tentang pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah. Baik, kita lihat di sini. Untuk menentukan, mematahkan pernyataan bahwa tadi katanya bahwa untuk mendapatkan tunjangan fungsional itu harus mendapatkan SK fungsional, dan SK fungsional itu bisa didapatkan jika memiliki sertifikat pendidik. Tidak ada hubungannya ternyata ya. Tidak ada hubungannya. Ini semua di bawah lindungan undang-undang. Nah, di sini dikatakan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah. Di sini dikatakan, kita langsung ya kepada tunjangan ya. Kita cari tunjangannya sajalah. Nah, pasal 2 dikatakan ini untuk memperkuat nanti ya bunyi-bunyi pasal berikutnya. Pembayaran belanja pegawai bagi PPPK yang bekerja pada instansi daerah meliputi 1 gaji. Gaji. Yang kedua tunjangan. Tunjangan yang mana saja? Nanti kita cari tahu ya. Kita cari tahu tunjangannya apa saja. Ya, supaya nanti tidak salah memahami atau kita dijadikan sebagai kucing-kucingan kita. Jadi ASN itu dari pemerintah daerah main kucing-kucingan, main salah-salahan ya. Untuk dapat mengetahui itu, ini ada Permendagri nomor 6 tahun 2021 menyatakan pasal 5.2, pasal 5 ayat 2 nih, untuk pengangkatan sebagai PPK meliputi keputusan pengangkatan PPK. Bukan ternyata ya, bukan saudara-saudara, bukan tentang tunjangan ternyata ya. Oke, baik. Kita lihat saja tunjangan ya kan. Gaji, tunjangan, pemotongan dan segala macam. Oke, kita lihat di sini. Nih ya, pasal 7-nya ini ya. Pegawai pendidikan kerja. Pasal 7-nya gaji dan tunjangan. Nah, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B diberikan kepada PPK yang dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam daftar pembayaran gaji. Oke. Harus ada tercantum di dalam struk gaji. Ya. Gaji dan tunjangan itu melekat. Oke. Tidak ada yang terpisah dan tidak boleh kosong. Kalau kosong itu dipertanyakan. Dan jangan diada-adain juga, nggak bisa. Ya, pemerintah daerah mengada-ngada, bikin apa segala macam, itu ada aturannya semuanya ya. Semua ada aturannya. Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. Berarti setiap bulan tunjangan fungsional itu didapatkan. Tidak melekat sama gaji ya, termasuk tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kesehatan dan segala macam. Ya. Ada di sana. Macam-macam pemotongannya, bukan pemotongan ya, pembayarannya itu melalui Kesra, TPP. Nah, ya, ada yang melalui ya macam-macam. Ya, itu ada teknis pelaksanaannya, pemotongannya itu ada juga teknis ya, nggak bisa sembarangan potong juga kan. Nah, di dalam satu peraturan saya pernah baca tidak bisa dipotong dari gaji jika gaji itu di bawah UMK. Masih di bawah UMK gajinya, itu tidak bisa dipotong dari sana, tapi dipotong dari kesra-kesra yang lainnya gitu ya. Tapi itu lebih dalam di lain waktu, kita sudah pernah saya kupas di channel ini, boleh dipelajari tentang ini juga, Permendagri juga ya, masalah tunjangan itu. Kemudian pembayaran gaji dan tunjangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan pemotongan pajak. Oke lah, wajar pemotongan pajak ya kan. Kemudian, tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 diberikan sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi PNS dan instansi daerah. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas, nah ini ya, untuk mematahkan penjelasan yang tadi. Harus ada sertifikasi. Tunjangan keluarga yang pertama, tunjangan pangan atau beras, tunjangan jabatan struktural. Nih, tunjangan jabatan struktural, seperti katakan tadi dalam Perpres yang tadi itu ada tunjangan terbagi 2, jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional. Ini ya, sudah terpatahkan. Ada tunjangan fungsional yang diterima oleh setiap ASN
PPPK dan PNS sama. Oke, karena salah sama-sama aparatur sipil negara. Oke, ini tunjangan kedua suami istri segala macam, tunjangan anak segala macam, anak kandung segala macam ada aturannya. Oke, kemudian terakhir tunjangan pangan segala macam ada ini besar harga. Oke, tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatan struktural jika struktural ya, jika struktural. Kalau tunjangan jabatan struktural bagaimana maksudnya? Oke, lanjutlah itu struktural. Kita lihat yang fungsionalnya. Nah ini pasal 15 tunjangan jabatan ya, tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf D diberikan kepada PPK. Terpatahkan sudah ya? Terpatahkan sudah ya? Ini peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan dalam negeri tidak mensyaratkan lain. Pokoknya setelah kita dinyatakan lulus sebagai aparatur sipil negara, sebagai untuk menduduki jabatan fungsional, maka kita berhak mendapatkan SK fungsional dan berhak mendapatkan tunjangan fungsional. Ya, perhatikan lagi selanjutnya pasal 15 ini yang harus dipetik ini. Tandain ya teman-teman sekalian ya. Ini bisa Bapak Ibu jelaskan dengan elegan kepada pemerintah daerah. Permendagri nomor 6 tahun 2021 pasal 15-nya. Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf B diberikan kepada PPPK yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan keputusan pengangkatan perjanjian kerja. Lihat tuh. Jadi ketika kita menerima SK kita ditetapkan sebagai PPPK dan menerima NIP, itu langsung diberikan SK fungsionalnya. Nih, tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf D diberikan kepada PPK menduduki jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan pengangkatan PPPK dan perjanjian kerja. Ini beda dengan SK PPPK dengan SK fungsional, bunyinya hampir sama tetapi di sana kalau SK fungsional nanti saya tunjukkan deh ya bunyinya. Dalam ayat 2 dikatakan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah penandatanganan perjanjian kerja dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Ya, di sini nih. SPMT ada lagi, ya suratnya. Fungsional ada lagi. SK fungsional ada, SK SPMT ada, ya, SK PPPK NIP ada. Dalam hal PPPK yang menduduki jabatan fungsional dilantik. Nah, ini ya. Jabatan fungsional dilantik dan melaksanakan tugas berdasarkan SPMT. Jelas ya? Jadi kalau dilantik berarti sudah yang dilantik apa? Fungsionalnya kan? Fungsionalnya yang dilantik gitu loh ya. Jadi dalam hal PPPK yang menduduki jabatan fungsional dilantik dan melaksanakan tugas berdasarkan kalau ada satu daerah tidak menerima SK fungsional dan tidak menerima tunjangan fungsional, berarti kan melanggar aturan itu ya, melanggar aturan. Astagfirullahaladzim. Aneh itu ya. Jadi kacau itu ya pernyataan saudari kita tadi yang dari sebuah daerah di Kalimantan Barat, katanya tidak menerima SK fungsional karena tidak mendapatkan tunjangan fungsional. Kalau untuk mendapatkan tunjangan fungsional harus memiliki SK. Ya SK itu kita nggak usah diminta, diberikan malahan ya, diberikan oleh pemerintah daerah SK fungsionalnya itu gitu ya, nggak usah diminta. Kalau nggak diberikan ya kesalahan. Kesalahan mana? Di daerahnya. Gitu loh. Karena yang kita lamar dulu, jabatan yang kita lamar itu jabatan fungsional yang kita lamar dulu. Otomatis kita sebagai fungsional ya dilantik melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan. Tunjangan jabatan fungsional diberikan terhitung mulai bulan berkenaan. Ya. Pembayaran tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud udah jelas ya. Pembayaran tuh berarti kan harus dibayar tuh tunjangan fungsional tuh. Nggak ada kata lain, nggak ada kata yang dikatakan tidak menerima tunjangan fungsional, itu aneh. Baik.
ini contoh. Saya ambil punya saya sendiri deh ya. Tapi namanya saya samarkan di sini biar enggak ini tanggal lahir segala macam. Ini menimbang di sini ada KOP ya, ada KOP kepala daerah, pemerintah daerah setempat, menimbang dan seterusnya, menggiat dan seterusnya. Menetapkan satu pertama, mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nomor urut 73, saya nomor 73 saat itu. Nama saya di sini, NIP saya di sini, tempat tanggal lahir di sini, pendidikan S1 sarjana S1 pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan rekreasi, UPTD SD saya samarkan. Dalam jabatan fungsional guru, ya pasti ya kan, karena ini yang saya lamar dulu. Dalam jabatan fungsional guru, Penjas Orkes, ya unit kerjanya UPTD SD sekian, dalam jabatan fungsional. Berarti jabatan fungsional itu yang kita lamar dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada alasan tidak memiliki SK fungsional. Yang kedua, kepada yang bersangkutan agar segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Nah, ini fungsional ini. Fungsinya dengan penuh tanggung jawab serta diberikan tunjangan sebesar Rp327.000. Ya, tunjangan fungsional itu kalau saya rasa sama semua ya, golongan 3A itu semua sama. Rp327.000 per bulan. Setiap bulan diterima. Nah, ya seperti saya katakan tadi, yang dikatakan dalam Permendagri tadi ada berikut SK keputusan NIP diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di pelantikan. Nah, ini kan benar. Ketika dilantik SK itu sudah ada, SK fungsional itu sudah ada. Dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan perhitungan perbaikan masnya. Oke, baik. Terpatahkan sudah ya, tidak ada maksud kami untuk merendahkan salah satu kepala daerah, tidak. Maksud kami adalah semua aparatur sipil negara yang tanggung jawabnya sebagai fungsional ya maupun struktural, sebenarnya ada tunjangannya itu. Ya, tunjangan itu seorang PPPK karena juga merupakan seorang aparatur sipil negara, maka dia berhak mendapatkan yang namanya SK fungsional dan tunjangannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Oke ya, terpatahkan sudah tadi ya, menyatakan bahwa ada hubungannya dengan sertifikasi, ternyata tidak ada. Ya, tidak ada. Baik, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengetahui channel ini, mohon kiranya di-subscribe demi untuk pengembangan channel dan untuk beberapa nanti ke depan beberapa masalah yang akan kita angkat ke permukaan supaya tidak ketinggalan. Demikian mungkin, terima kasih. Sukses selalu, berdiskusi selalu, tetap semangat dan jangan pernah menjadi merasa nomor 2. Kita sama-sama aparatur sipil negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.